Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, kalau saya boleh bertanya, siapakah Kristus Yesus itu dalam kehidupan kita? Ya, saudara, Kristus Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, Sang Pribadi Allah, Juru Selamat umat yang mau percaya kepada Dia. Kenapa harus ada Juru Selamat? Kita harus tahu bersama, saudara, ketika kita menjadi manusia di muka bumi ini, kita telah mewarisi yang namanya dosa keturunan dari perbuatan orang pertama di bumi, yaitu Adam. Ketika Adam berdosa, maka secara tidak langsung kita manusia menjadi berdosa karena keturunan. Dan akibat dosa, kita akan binasa atau mengalami penghukuman yang kekal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pribadi kasih karunia itu, Dia datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengarkan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, yang tadinya akibat dosa kita harus binasa, tetapi datanglah satu pribadi Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang mau percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, biarlah segenap kita yang menyaksikan renungan pagi pada hari ini, biarlah kita percaya kepada Yesus. Kenapa kita harus percaya? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, maka janji keselamatan Tuhan berikan kepada kita yang mau percaya kepada Dia. Karena di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6 di sana, Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, aku ini jalan. Tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui pribadi Yesus. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Jalan, Sang Kebenaran itu. Pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Karena Dia adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal itu. Kita tahu bersama, memang di dunia ini semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran untuk menuju kepada kerajaan sorga yang kekal. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sangat jelas saudara, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita terus mengimani, kita terus mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan menuju kepada surga yang kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, maka keselamatan yang kekal itu menjadi bagian kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Kolose 2 ayat 6 yang tadi kita telah bacakan, firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, Dia adalah Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan, Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu akan kuasa
Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita terus mempercayai bahwa dia adalah Kristus Yesus, Sang Tuhan kita, Sang Penyelamat kita. Firman Tuhan berkata di kalimat yang selanjutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kehidupan kita tetap di dalam Dia. Dan Yesus pernah berkata di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5, di sana dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus sendiri berkata bahwa ketika kita di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, di sana dijelaskan bahwa ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita akan dibuang. Artinya kita terpisah dari Sang kasih karunia itu, Sang pribadi Yesus, Sang Juru Selamat itu. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus, maka pemeliharaan Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Berkat mujizat dari Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita yang mau percaya, yang mau tinggal di dalam kasih Allah itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima Kristus Yesus. Biarlah kita tetap teguh iman percaya kita kepada Dia. Ingat saudara, Dia adalah pribadi Tuhan, Sang Penyelamat kita. Dan di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Tetap teguh percaya kepada Dia. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang sedang bergumul terhadap keluarga saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bergumul tentang pekerjaan saudara, tentang anak-anak saudara, tentang masa depan anak-anak saudara, bergumul tentang orang tua saudara. Ingat, Dia adalah pribadi Yesus Kristus yang lahir di dunia, yang mati, bahkan yang bangkit untuk menyelamatkan umat yang percaya. Dia Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan, untuk menolong. Seperti ayat yang kita telah baca tadi berkata, Dia adalah Tuhan kita. Kalau Dia adalah Tuhan, Tuhan artinya satu pribadi yang kita percayai yang sangat berkuasa. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia sangat berkuasa untuk menolong kita. Ketika kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, maka pertolongan demi pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, teguhlah percaya kepada Dia, maka apapun yang kita alami, pergumulan, masalah, tantangan kehidupan kita, pergumulan kita, Dia akan selesaikan. Dia akan menolong, Dia turut campur tangan untuk membuka jalan, untuk menolong kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah datang di dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan bangsa Indonesia. Dan Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami memiliki Sang Juru Selamat. Kami memiliki Tuhan Yesus yang sangat berkuasa untuk selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satu Sang Penolong kehidupan kami. Kami akan melangkah dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.